Halo semuanya, nama saya Vanessa Gracia Effendi dari Universitas Internasional Batam, NPM 2341387. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Bisnis UMKM Kuliner di Kepulauan Riau, Integrasi Orientasi Pemasaran, dan Kapabilitas Internal. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh masih adanya berbagai tantangan yang dihadapi UMKM kuliner di Kepulauan Riau, seperti keterbatasan pemanfaatan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta persaingan usaha yang semakin dinamis. Kondisi tersebut menyebabkan kinerja produk dan kinerja bisnis UMKM yang belum optimal, sehingga diperlukan penguatan kapabilitas internal untuk meningkatkan daya saing usaha. Jadi, tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk menganalisis berbagai pengaruh teknologi capability, learning capability, relational capability, dan market orientation terhadap business performance dengan produk performance sebagai variabel mediasi pada UMKM kuliner di Kepulauan Riau. Jadi, secara umum, penelitian saya ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapabilitas internal dan orientasi pemasaran yang dimiliki UMKM dapat ditransformasikan menjadi keunggulan produk yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja bisnis UMKM. Penelitian saya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling atau PLSM dengan responden sebanyak 368 pelaku UMKM di Kepulauan Riau. Jadi, setelah data kuesioner terkumpul, saya akan melakukan proses rekapitulasi data dalam Microsoft Excel, di mana setiap baris mewakili satu responden dan setiap kolom mewakili indikator pertanyaan. Selanjutnya, file tersebut akan saya impor ke dalam SmartPLS melalui menu import data. Jadi, setelah datanya berhasil dimasukkan, saya akan membuat model penelitian dengan memasukkan seluruh variabel beserta indikator-indikatornya dan menghubungkan antar variabel tersebut sesuai dengan kerangka konseptual penelitian ini. Jadi, sekarang kita akan lanjut untuk pengujian datanya melalui PLS. Jadi, PLS yang saya gunakan ini PLS 4 dengan model 4.1.18. Jadi, sekarang kita akan lanjut untuk pengujian datanya. Jadi selanjutnya, data kuesioner ini akan diimpor ke dalam Smart PLS dengan cara memilih menu import data pada bagian project. Jadi sebelum itu kita buat new project dulu, kita bikin namanya. Setelah bikin namanya kita pencet create, lalu kita pencet import data file. Jadi kita pencet file yang kita akan mau uji, lalu kita klik open. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini, lalu kita klik import. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini, lalu kita back. Setelah itu kita akan create modelnya. Jadi model type-nya kita pilih PLSM, lalu kita bikin nama juga, lalu setelah itu kita pencet save. Jadi langkah berikutnya kita akan membangun model penelitian dengan cara menarik indikator ke masing-masing konstruk atau variabel laten sesuai dengan model konseptual. Konseptual jadi eh, yang setelah modelnya terbentuk akan dilakukan pengaturan hubungan antar variabel atau inner model sebelum masuk ke tahap analisis. Jadi caranya itu kita klik satu-satu variabelnya seperti ini, lalu kita tarik dan kita klik enter dan kita akan lakukan ini untuk variabel lainnya juga.
Setelah tersusun seperti ini, selanjutnya kita akan klik pada menu Connect. Lalu kita klik Connect, terus kita connect sampai biru seperti ini, sesuai dengan konstruk yang ada di artikel kita. Lalu setelah itu kita akan melakukan pengujian model pengukuran. Caranya itu kita calculate, lalu kita klik file system algorithm, lalu kita start calculation. Setelah itu akan keluar hasil seperti ini. Jadi pertama-tama kita akan cek bagian outer loading-nya. Jadi untuk outer loading-nya itu ada di bagian final result, lalu kita klik outer loading. Jadi untuk hasil outer loading itu eh, jika di atas 0,7 itu menunjukkan nilai yang valid. Jadi bisa kita lihat untuk pengujian kita ini semuanya angkanya di atas 0,7. Jadi dinyatakan seluruh indikator ini memiliki nilai yang valid. Lalu selanjutnya setelah kita cek auto loading, kita cek bagian quality kriteria. Jadi kita pertama-tama akan cek construct reliability dan validity-nya dulu. Jadi untuk di bagian construct reliability dan validity ini, kita lakukan pengujian construct reliability dan conversion validity. Jadi suatu konstruk ini dapat dinyatakan valid apabila nilainya di atas 0,5, sedangkan reliabilitas ditentukan berdasarkan nilai Cronbach alpha dan composite reliability yang harus lebih besar dari 0,7. Jadi berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh konstruk telah memenuhi kriteria tersebut sehingga dinyatakan valid dan reliable. Terus selanjutnya kita uh, uji bagian R square-nya di atas bagian sini. Jadi untuk nilai R square-nya, produk performance-nya itu sebesar 0,724, eh, lalu basic performance-nya sebesar 0,99, sedangkan R square adjusted-nya untuk PP itu 0,720, dan R square adjusted-nya 0,594. Jadi, berdasarkan kriteria Hare et al., kedua nilai tersebut termasuk kategori sedang menuju kuat, sehingga modelnya dapat memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variabel dependent. Lalu selanjutnya kita akan cek bagian discriminant validity. Jadi pertama-tama kita akan cek bagian HTMT-nya. Jadi untuk pada metode HTMT ini, nilai yang disarankan itu semuanya kurang dari 0,9. Berdasarkan hasil pengujian kita ini, seluruh konstruknya itu di bawah 0,9, nilainya itu 0,9, di bawah 0,9. Lalu seluruh konstruknya telah memenuhi kedua kriteria tersebut, sehingga validitas diskriminan ini dinyatakan terpenuhi. Lalu kita cek bagian corner laker-nya. Jadi untuk bagian corner laker ini, suatu konstruknya dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya. Kemudian kita lihat pada bagian analisis variance inflation factor atau VIF. Jadi pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada tindaknya gejala antar indikator dalam model penelitian. Jadi berdasarkan hasil pengujian ini, seluruh indikatornya memiliki nilai VIF di bawah batas maksimum yang direkomendasikan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multicollinearities yang signifikan antar indikator. Jadi dengan demikian, setiap indikator mampu memberikan informasi yang beda dalam menjelaskan konstruk yang diukur. Jadi model penelitiannya dinilai
memiliki kualitas yang baik serta menghasilkan estimasi yang stabil dan dapat dipercaya. Lalu selanjutnya kita klik bagian model fit. Jadi pada bagian model fit ini ada pengujian standar result sudut mean square residual atau SRMR. Jadi dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian model secara keseluruhan. Jadi berdasarkan hasil pengujian ini, nilai SRMR pada satu rated model telah memenuhi batas kelayakan yang direkomendasikan, sehingga menunjukkan bahwa model memiliki tingkat model fit yang baik terhadap data penelitian. Tapi nilai SRMR ini pada estimated model masih berada di atas batas yang direkomendasikan, jadi dapat mengindikasikan bahwa model yang struktural juga belum sepenuhnya mampu mempresentasikan hubungan antar variabel secara optimal. Walaupun hal tersebut, karena model ini pengukurannya telah memenuhi seluruh persyaratan, validitas dan reliabilitas, maka analisisnya tetap dapat dilanjutkan. Jadi hasilnya dapat menunjukkan bahwa model masih memiliki ruang dalam penyempurnaan dalam penelitian selanjutnya melalui penyesuaian atau pengembangan variabel. Dan hasil cross-loading. Jadi untuk nilai cross-loading ini, pengujiannya itu dikatakan memenuhi kriteria apabila nilai loading pada konstruknya sendiri lebih besar dibandingkan dengan konstruk lainnya. Sehingga berdasarkan hasil pengujian ini, seluruh indikatornya memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya masing-masing. Sehingga seluruh variabelnya telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Jadi selanjutnya kita akan cek bagian tahap terakhir, yaitu bagian bootstrapping. Jadi untuk cek bagian bootstrapping itu, kita klik bagian menu edit yang tanda panah kuning ini, lalu kita klik calculate ulang. Jadi di calculate ini ada bagian bootstrapping, jadi kita klik aja, terus kita klik start calculation, lalu kita tunggu datanya sampai ya running sample ini sampai 100%. Lalu sekarang hasilnya sudah keluar, lalu kita langsung saja ke bagian final result ini. Lalu kita ketik bagian pad coefficient. Jadi untuk hasil pengujian di pad coefficient ini, jadi itu ada di statistik sama p-value, standard deviation, sama sample mean, sama original sample. Jadi yang kita lihat itu bagian di statistik dan p-values-nya. Jadi kalau di statistik itu angkanya itu dinyatakan signifikan apabila lebih besar daripada angka 1,96, terus p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi kalau kita lihat ini total kita ada 9 hipotesis, lalu 8-nya itu udah lolos karena di statistiknya itu lebih besar di angka 1,96, lalu p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Tapi ini ada satu yang merah, itu karena p-value-nya itu lebih kecil daripada 0, lebih besar pada 0,05. Terus di statistiknya itu juga lebih besar pada 1,96. Jadi dengan demikian seluruh tahapan pengujian ini yang dilakukan, model penelitian ini dinyatakan valid, reliable, serta layak digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang diteliti. Jadi berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah kita lakukan, mulai dari evaluasi model pengukuran, outer model, hingga evaluasi model struktural, dapat kita simpulkan bahwa seluruh indikator dan konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang dipersyaratkan. Lalu, model penelitian juga menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Sekian presentasi kami, terima kasih.